Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adallana bi syahrin azim, syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairu man shama wa qam wa ala alihi wa ashabihi masabihiz zalam. Shaimin, shaimat, hadirin, hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, diringi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kembali kita dapat memenuhi ruang ibadah masjid kita yang mulia ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat dengan khusyuk melaksanakan berbagai ibadah termasuk qiyamul lail atau tarawih, dan juga insyaallah tadarrus dan seterusnya zikir. Ma'asyiral jamaah, karena malam ini masih terkait dengan nuzulul Quran, dan tadi saya mendengar tadarrus untuk malam ini bacanya surah Yusuf. Jadi mungkin kontekstualisasi kisah cerita dalam Al-Quran, bagaimana hubungannya dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kandungan Al-Quran. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, bahwa yang luar biasa dengan adanya Al-Quran ini adalah ketika dibacanya saja ibadah. Karena dalam teks definisinya salah satunya disebutkan al-muta'abbad bitilawatihi. Dibacanya Al-Quran itu saja sudah merupakan nilai ibadah. Bagaimana kalau bacanya nggak bagus, terbata-bata? Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan walau yatata'ta falahu ajroni. Walaupun bacaannya terbata-bata masih dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala capek. Nah, kalau bisa baca dengan baik, maka disebutkan setiap huruf hasanah. Jadi satu huruf itu satu kebaikan, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat itu di hari-hari biasa. Di Ramadan menjadi 70 kali lipat. Nah, disebutkan juga bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Alif sudah satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Dan satu huruf itu dibalas di Ramadan ini sab'ina, 70 kali lipat. Bagaimana kalau yang mahir? Yang mahir luar biasa. Itu disebutkan di dalam hadis, di teks-teks hadis, ma'a safaratil kiramil bararah. Nanti di yaumil kiamah itu berjejer bersama para nabi. Disebutkan demikian, luar biasa. Itu baru bacanya. Nah, yang terpenting lagi adalah bagaimana kandungannya itu. Tadi saya dengar kisah bagaimana surah Yusuf dibaca. Itu ada kisah dari mulai percintaan, romantisme yang tentu saja bernilai ilahiyah, karena disebutkan dalam teksnya ketika ada hasrat Yusuf, ada hasrat Zulaiha, walaqad hammat bihi wa hamma biha, ada keinginan hasrat kuat dari keduanya. Apa yang terjadi? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi Allah memberikan burhan, petunjuk. Jadi dalam konteks romantisme pun nilai-nilai ilahiyah tetap ada. Kemudian terjadi memang dalam tanda petik seperti perselingkuhan, tetapi juga dibuktikan oleh pakar yang kalau istilah sekarang sama dengan teks Al-Quran, yaitu ada saksi ahli.
wa syahida syahidun min ahliha. Saksi ahli bersaksi. Siapa saksi ahli? Para ulama mufassir menyebutkan di situ, ada yang menyebut itu yang diutus oleh raja, beberapa orang. Ada yang menyebut ada anak bayi yang bisa ngomong yang menjadi saksi. Ada juga yang menyebutkan ada orang alim yang memang sengaja dibentuk saksi ahli itu. Itu teks-teks para sahabat berbeda pendapat di situ, tetapi yang jelas di situ saksi ahli. Apa kalimat saksi ahlinya? Kalau bajunya Yusuf itu yang robek di depannya, kuddamin kubulin, nah, kalau yang robek depannya, maka yang benar adalah Zulaikha dan Yusuf salah. Tapi sebaliknya, kalau kuddamin duburin, yang robek itu belakangnya, kata saksi ahli itu, maka Yusuf benar dan yang salah adalah Zulaikha. Dan kemudian fakta menunjukkan yang robek adalah belakangnya, berarti Yusuf benar. Gitu. Dan itulah yang disebut inna kaidikunna azim. Tipu dayamu, kata suaminya kepada istrinya itu, begitu besar. Kalau dibandingkan dengan tipu daya istrinya perempuan. Kalau tipu daya setan, kana dha'ifa. Jadi kalau dikatakan tipu daya perempuan dalam konteks Al-Quran dengan tipu daya setan, mana yang lebih berat? Kata Al-Quran, tipu daya perempuan itu lebih berat daripada tipu daya setan. Karena tipu daya setan disebutkan kana dha'ifa, lemah saja. Tapi kalau tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu jauh lebih berat, lebih tinggi. Jadi hati-hati gitu ya. Kalau tipu daya setan itu kecil, tapi kalau tipu daya wanita jauh lebih besar. Tapi ketika masyarakat dengar situasi seperti ini, terjadilah kalau zaman sekarang itu isu yang luar biasa. Wah, digoreng digiring itu. Saking susahnya untuk meredam isu yang bergerak di masyarakat, bahkan di kalangan elit, dipanggil saja perempuan-perempuan yang elit-elit itu, dikumpulkan, dikasih pisau, dikasih buah apel, kemudian dihadirkanlah Yusuf. Ukhruj, keluar, alaihinna, temui orang-orang banyak itu, perempuan-perempuan yang tukang gosip itu. Begitu keluar, itu mereka semua bukan memotong buah apel, tapi memotong tangan diri sendiri. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Sungguh luar biasa ini, bukan manusia biasa, tetapi disebutkan malakun karim, malaikat yang sangat karim, sempurna, indah, mulia, luar biasa. Enggak sadar itu tangannya dipotong. Jadi hati-hati ketika kita terbuai dengan sesuatu, tangan dipotong pun tidak terasa. Jadi jangan kaget juga kalau orang yang amal ibadahnya baik, dicabut nyawa yang sakit luar biasa, nggak terasa sakit. Kenapa? Ini dalilnya. Motong tangan sendiri itu nggak terasa, serasa tetap potong apel, tapi setelah dilihat semua berdarah, nggak terasa itu. Itu Al-Quran menyebut demikian. Ketika orang terbuai dengan sesuatu yang mungkin indah, bagus, menggiurkan, meninabobokan, itu habis. Itulah pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah-kisah itu, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran berharga lainnya. Bahkan di dalam kisah Yusuf itu, kalau masuk rombongan dalam satu tempat supaya nggak ketahuan, disebutkan masuklah dari arah-arah yang berbeda, jangan satu pintu, gitu ya, dan seterusnya, dan banyak. Kalau punya cerita bagus, wala taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan ceritakan dulu kepada saudara-saudaramu, nanti dia akan iri. Kalau sudah iri, dia melakukan tipu daya. Yusuf cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya karena tahu Yusuf bakal jadi orang hebat, segala sesuatu untuk Yusuf, segala sesuatu untuk Yusuf. Akhirnya Yusuf tidak disenangi oleh saudaranya karena selalu merasa dianak-emaskan, berbeda dengan saudara yang lain. Akhirnya banyak tipu daya, banyak rekayasa, ya seperti itulah. Banyak pelajaran-pelajaran, itu salah satu dari kisah Yusuf. Dan lebih jauh tentang Al-Quran, memang Al-Quran memberikan gambaran tentang ilmu pengetahuan
bahwa boleh jadi ketika Al-Quran itu turun langsung Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad jelaskan dan semuanya jelas. Tapi ada sesuatu yang menjadi rahasia, dan kemudian kerahasiaan itu tidak selesai sampai di situ, bahkan sampai sekarang, bahkan mungkin yang akan datang nanti, mungkin di akhir zaman baru ketahuan. Banyak sekali teks-teks itu. Contoh misalnya ketika Allah berfirman tentang kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Fir'aun itu dinyatakan oleh Allah, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi kata firman Allah bahwa pada hari ini aku selamatkan badannya, jasadnya Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Ketika itu terselamatkan, tidak diketahuinya baru belakangan. Oh, itu jasad Fir'aun, ada buktinya baru belakangan. Atau teks Al-Quran di surah At-Tur misalnya, wal bahril masjur, demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Mana di dalam tanah laut ada api? Kita nggak tahu, tetapi setelah diteliti oleh ilmuwan Amerika bekerja sama dengan LIPI, ternyata di kedalaman laut di Sulawesi Utara yang diteliti itu ada cerobong api yang panasnya 400 derajat Celcius. Adakah makhluk hidup? Ada. Biota laut yang luar biasa. Itu. Al-Quran sudah menyebutkan demikian, tapi baru diketahui belakangan itu. Banyak juga kisah-kisah lainnya yang Al-Quran tutup di surat Shad itu di ayat 88, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Niscaya kalian semua akan tahu tentang penjelasan Al-Quran itu ba'dahin, sesudah sekarang. Kapan? Nanti boleh jadi menjelang yaumil kiamah baru ketahuan rahasia-rahasia yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, mungkin oleh peneliti-peneliti, entah kita, entah anak cucu kita, atau bahkan orang lain yang boleh jadi agamanya berbeda dengan kita, tapi secara ilmiah ditemukan fakta-fakta kebenaran Al-Quran. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, barangkali mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua bahwa Al-Quran selain memuat tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tapi juga tentang qasas, kisah, sejarah, yang itu kalau kita dalami, kita perhatikan, semuanya memberikan makna yang luar biasa, dan juga tentang wa'ad dan wa'id, janji maupun ancaman, yang itu semua memberikan pemahaman luas kepada kita kalau kita mau memahaminya. Dan ketika Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, surat Al-Alaq ayat 1-5, atau ketika Al-Quran dalam wujud satu jumlatan wahidan, itu jumlatan wahidatan, jumlah yang satu, dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran kalau menurut surat Al-Qadar itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang mana? Al-Quran dalam bentuk jumlatun wahidatun, satu bentuk Al-Quran utuh, yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada awal pertamanya 17 Ramadan, awal Rasul diangkat menjadi Nabi, dan itu berlangsung selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan itulah Al-Quran yang kita baca sekarang, yang di dalamnya penuh dengan tuntunan ilmu pengetahuan, kisah, dan lain-lainnya yang sempurna bagi kehidupan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.